Selamat pagi, saudara-saudara kasih Tuhan. 神所爱的弟兄姐妹们，早安！ Hari ini di minggu yang ketiga, kita sama-sama memperingati Hari Papa. 今天在6月份第3周，我们一起来庆祝父亲节。 Dan untuk itu saya mau mengucapkan selamat Hari Papa kepada semua papa dan para suami. 所以我要祝福每一个父亲和丈夫，父亲节快乐！ Terima kasih untuk semua kasih, pengorbanan, dan bimbinganmu. 谢谢你们的爱、你们的付出和你们的指导。 Saudara, papa dan suami kita mungkin adalah orang yang bukan sempurna. 弟兄姐妹们，我们的父亲、我们的丈夫不是完美的人， Kita pun sebagai istri dan anak juga tidak sempurna. 我们成为妻子和儿女的，肯定也不是完美的。 Namun Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang sempurna. 可是我们在天上的阿爸父是完美的， Ia adalah penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. 他认责、忍耐和忠诚。 Dan ia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita. 他承诺他不会丢下我们。 Untuk itu mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji dan sembah Allah kita katakan Kau yang terindah. 来吧，我们一起起立，我们要赞美和敬拜我们的神。我们一起来说：你最为美善。 Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Dengarkanlah khotbah ini. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. 来呀，我们要举神敬拜，在造我们的耶和华面前跪下，凡有血气的都要赞美耶和华。你们要赞美耶和华。 在我一生中，只有你最为美善，充满奇妙能力，无限着爱荣光，没有别的神可以与你相比。 在我一生中，只有你最为甜美，你肯舍弃一切，寻找是我灵魂，你的爱长阔高深无与伦比，同心合一。来主
主你，一起跪拜，荣耀父神，敬拜上帝是奉耶稣我王，同心合意来主桌前，说着万物高举主名，开口颂扬荣耀父神，耶稣就是上帝我主。Doa. 我们进入祷告。 Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah Tuhan ketika kami boleh bangun hari ini, kami bisa kembali beribadah Tuhan. Walaupun kami di rumah, tapi kami percaya kami masih bisa memuji Tuhan. Hari ini adalah sebuah berkat dan anugerah yang luar biasa. Tuhan, ini kami mau datang kepada Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Tuhan yang layakkanlah kami, dan biarlah hanya Tuhan satu-satunya yang dimuliakan dalam ibadah ini. Terus pimpin kami Tuhan, jaga hati kami, berikanlah kami juga fokus dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. 请坐。 Saudara, seperti perumpamaan anak yang hilang. Ketika si bungsu pergi meninggalkan ayahnya, ayahnya dengan sabar menunggu kepulangan si bungsu setiap hari. 弟兄姐妹们，好像浪子的比喻，当小儿子离开他父亲的时候，每天他父亲忍耐等着他回家。 Ketika si bungsu sadar atas kesalahannya dan memutuskan pulang, 当小儿子觉悟他的作为，也决定回家。 ayahnya dari kejauhan melihat si bungsu, langsung berlari menghampiri si bungsu, memeluknya dan menciumnya. 他的父亲从远处看见他的小儿子，跑去抱他，与他亲嘴。 Seperti itulah Bapa kita yang di surga, menunggu kita datang kepadanya, mau menyambut dan memeluk kita. 我们在天上的阿爸父如是这样，他等待我们来到他，给我们的拥抱和欢迎我们。 Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau akui dosa kita, minta ampun untuk setiap dosa yang telah kita lakukan. 现在我们要来到神的面前，我们要认罪，我们也要恳求神赦免我们的罪。 Mari sama-sama kita angkat pujian ini, kasih Allah amat besar. 我们一起来唱这首诗歌。 Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan.
说完，慈爱最高，高过诸高天，慈爱最深，深以深渊，是主犯罪，主人是爱恋，用你作衣给他穿，愿叫罪人与他永和好，又接近他们最前。上帝的爱圣洁又丰盛，无限无量有效能，滔滔的爱永远不止息，圣徒天使在歌颂。 Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. 现在我们进入认罪祷告。 Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di ibadah pada pagi hari ini kami kembali mendengarkan berita bahwa kasih Allah kami adalah kasih yang begitu besar. Tetapi ya Tuhan, dengan jujur kami datang di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa terkadang kami masih memilih untuk bertahan. Bertahan di dalam kata-kata kami yang salah. Bertahan di dalam pikiran kami yang salah. Bertahan di dalam perbuatan kami yang salah. Bahkan hati kami yang tidak mau kembali kepada kasih Allah yang besar itu. Menyadari akan hal ini ya Tuhan, kami datang dan memohon kiranya Tuhan Engkau ampuni kami. Biarlah kiranya kami beroleh kasih setia-Mu ya Tuhan, dan kami beroleh pengampunan daripada-Mu. Dan biarlah kiranya hati kami mau kembali lagi melihat kasih Allah yang besar itu yang akan memulihkan kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Allah kami, yang kesetiaannya tidak pernah akan hilang dari kami. Kami percaya ketika kami datang dengan sungguh-sungguh dan mau berkomitmen di hadapan Tuhan untuk menjaga kekudusan hidup ini, maka Tuhan pasti akan mengampuni kami. Relasi kami akan kembali baik dan kami akan terus mendapatkan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri, dengarkanlah berita anugerah ini. 会众请起立，我们一起来听恩典喜讯。 Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. 感谢神，因为你们从前虽然做罪的奴仆，相信学中心里顺服了所转给你们道理的模范，你们自从罪里得了释放，就做了义的奴仆。 Mari sama-sama kita mau naikkan puji syukur kita kepada Tuhan yang telah membebaskan kita dari dosa dan maut. 让我们一起感谢使我们脱离罪恶和死亡的上帝。 Mari sama-sama kita mau puji Dia, kita katakan segala puji syukur. 来吧，我们一起来赞美我们的神，我们要说一切歌颂赞美。 Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配得歌颂与赞美。我们高声呼喊，高举耶稣生命。哈利路亚，赞美主，哈利路亚。赞美主，哈利
kembali, jemaat kasih Tuhan. 会中请坐。 Saudara, seperti seorang ayah di dunia ini yang selalu melindungi kita, memperhatikan kita dengan betul pertumbuhan kita seperti apa. Demikianlah Bapa kita di surga. 弟兄姐妹们，好像世界上永远保护我们，并关心我们成长的父，我们的在天上的阿爸父也是如此。 Bapa kita yang di surga akan selalu menjadi Bapa yang mengasihi kita lebih dari apapun. 我们在天上的阿爸父永远爱我们，胜于一切的父。 Mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk lebih mengenal lagi Allah Bapa yang mengasihi kita. 现在我们要预备我们的心，我们要更认识爱我们的父。 Mari sama-sama kita angkat pujian ini seperti Bapa sayang anaknya. 我们一起来唱这首诗歌：世上的父如何爱儿女。 Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. 天父，你心是慈爱和的广大，你的保守看顾一切你，任何的权势都不能让我与主的慈爱隔绝。天父，教导我每时刻尊荣你，教导我遵行你的旨意，赐我一颗心，虔诚敬拜你，昼夜献上感恩祭。世上的父如何爱儿女，慈爱天父也如此地疼爱我，使我成为你眼中同人。你将一切最佳美的赐给我，世上的父如何爱儿女，你也如此引赐我的脚步，你赐给我美好的前途，你的计划永
Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah memimpin ibadah kami, pujian, pengagungan kami, sembah sujud kami. Biar Tuhan menikmati, Tuhan dipuaskan, Tuhan disenangkan. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, mungkin firman Tuhan menghibur kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Tetapi juga tidak jarang mengoreksi kami. Biarlah kami berubah. Seturut pendengaran kami akan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Saya terus berdoa semoga Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. 2 hari lalu, tanggal 19 adalah Hari Ayah Internasional dan negara-negara sepakat untuk merayakannya pada hari Minggu yang ketiga di bulan Juni, yaitu tepat pada hari ini. Nah, berbicara tentang ayah dibandingkan dengan ibu dari sisi lagu, ternyata lebih banyak lagu tentang ibu daripada ayah. Contoh, kasih ibu kepada beta, Mother, how are you today? Mama, kembalilah padaku. Mama, don't go. Daddy, come home. Sesang sayang mama, kata mereka diriku selalu ditimang. Nah, itu lagu Bunda karya Melly Guslow. Ibu karya Iwan Fals. A Song for Mama, Boy to Man. Doa untuk ibu dari Ungu Band. Lalu Cinta untuk Mama dari Kenny. Saya cari-cari udah ada 10 lagu. Tapi lagu tentang ayah begitu sedikit sekali. Contoh misalnya, ayah dalam hening sepi ku rindu untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi. Saya cari-cari cuman ada 2. Memang tidak mudah ya, lagu-lagu untuk ayah. Nah, berbicara tentang ayah pada hari ini yang begitu kompleks adalah sesuatu yang tidak mudah. Di tengah ketidakmudahan ini, tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tugas yang paling penting, sangat penting dari seorang laki-laki itu adalah menjadi seorang ayah. Meskipun tidak ada seorang ayah di dalam dunia ini yang sempurna. Tidak ada ayah yang sempurna. Di sisi waktu saja kehadiran seorang ayah begitu minim. Dan ini menjadi problem dalam keluarga. Ada yang hadir secara fisik tetapi hatinya nun jauh di sana. Nah, ini sama berbahayanya dan artinya bahwa ayah tidak menyediakan waktu bagi anak-anaknya. Tugas ayah menjadi sangat penting. Bukan saja karena seorang ayah menjamin kebutuhan hidup daripada anaknya. Sandang, papan, pangan. Tetapi juga apa keinginannya. Dan bahkan bersama-sama dengan ibu mendidik anak di dalam karakter mereka, kerohanian daripada mereka. Di tengah ketidakterbatasan mereka itu mereka berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Akhirnya mereka menjadi tua, mereka pensiun, mereka menjadi lemah, mereka tidak berdaya, lalu bahkan mereka sakit-sakitan. Nah, bagaimana sikap kita kepada mereka pada waktu seperti itu? Yang pertama, firman Tuhan mengatakan kepada kita, janganlah menghina mereka. Di dalam Amsal pasal 23 ayat yang 22 mengatakan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau. Janganlah menghina ibumu kalau ia sudah menjadi tua. Frase jangan menghina artinya apa? Jangan meremehkan orang tuamu. Jangan menganggap tidak penting ibumu dan jangan merendahkan ayahmu. Contoh, yang pertama secara verbal, kita berbicara kasar kepada mereka. Lalu apa? Berbicara dengan suara yang tinggi, yang keras. Kita apa?
menyindir mereka, menggosipkan mereka, mengata-ngatai mereka, memaki mereka, menghardik mereka, kita memaki-maki mereka. Misalnya, Papa! Atau kita berkata kepada mama kita, Mama! Atau bahkan kita berkata, oh mama saya mah udah kayak burung cucok rawa, bunyi terus setiap hari, enggak berhenti-berhenti, dari pagi, siang hingga malam. Pusing saya mendengarnya. Tuh bapak gua mah udah budak kayak si bolot, dipanggil kagak nyaut-nyaut. Ya, lalu apa? Giginya tinggal 2 kayak burung kakak tua. Jalannya juga kayak keong. Ya, lalu apa? Gaptek, kuno, malu kalau saya ajak dia keluar. Atau kita berkata, kalau saya tidak dukung setiap bulan, apa bisa hidup? Nah itu secara verbal. Belum lagi dengan yang kedua, gerak tubuh. Ya, kita duduk mendahului mereka. Kita juga bermuka masam di hadapan mereka. Pada waktu kita bicara, kita buang muka atau kita membelakangi mereka. Ya, bukan saja membelakangi mereka, kita berkacak pinggang di hadapan mereka. Yang ketiga, secara sikap, kita masa bodoh terhadap mereka. Kita tidak telepon, kita tidak WA, kita tidak kunjungi mereka. Dulu ada seorang saudari ikut bimbingan pranikah. Nah, singkat ceritanya berbicara tentang orang tua. Saya tanya kepada mereka, kapan terakhir Anda mengunjungi atau menelepon orang tuamu? Tiba-tiba dia nangis. Nangis bombay. Kenapa? Ada selidik punya selidik, ternyata dia dibesarkan oleh seorang ibu yang janda. Jadi papanya meninggal pada waktu dia masih kecil. Singkat ceritanya ibunya pontang-panting bekerja ini dan itu, akhirnya bisa membawa dia untuk masuk sekolah universitas. Dia kuliah di Jakarta, dia bekerja di Jakarta, lalu akhirnya ikut BPN. Saya tanya, kapan terakhir kunjungi mamamu? Kapan terakhir telepon mamamu? Ternyata sudah lama dia tidak dikunjungi mamanya. Oh luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi dia juga sudah lama tidak telepon mamanya. Itu seorang saudari loh. Begitu luar biasa. Lalu apa? Mengingkari, tidak mengakui orang tua kita. Mungkin karena mereka miskin, mereka cacat, tidak berpendidikan, atau kurang pendidikannya, mereka kolot, mereka gaptek, pakainya sederhana sehingga kita malu untuk mengakui mereka. Mengenyampingkan kepentingan mereka. Waktu mereka sakit minta antar ke dokter. Kita nggak mau antar dia ke dokter. Banyak alasan ini dan itu. Padahal waktu kita kecil, waktu kita sakit, dia yang bawa kita ke dokter. Waktu kita di opname, dia yang jaga kita berhari-hari, bahkan 2 hari tidak tidur. Minta bantuan untuk membelikan sesuatu, belikan obat, makanan, kita tidak mau. Padahal tidak pakai duit kita, pakai duit mereka. Kita tidak mau. Lalu juga kita tidak mau mengurus mereka, melalaikan mereka. Mereka 2 orang tua atau 1 orang tua, sanggup membesarkan kita, memberikan pendidikan yang terbaik bagi kita sehingga anak-anaknya menjadi apa? Sarjana, ada yang S1, S2, S3. Tapi yang 2 anak ini, yang 4 anak ini, yang 7 anak, saya 7 bersaudara. Ada juga yang apa? 12 anak, saya sudah pernah lihat. Ada yang 17 anak, saya juga pernah lihat. Ada yang 24 anak, saya juga sudah pernah lihat. Tapi tidak becus untuk apa? Memelihara orang tuanya. Yang keempat, secara finansial, keuangan, tidak mendukung mereka. Padahal kita mampu untuk mendukung mereka. Atau kita tidak masukkan kebutuhan mereka di dalam budget keluarga kita. Waktu sakit, lempar sana, lempar sini seperti bola basket. Sepak sana, sepak sini seperti sepak bola. Kenapa? Karena siapa yang bertanggung jawab nanti di rumah sakit. Atau waktu masuk rumah sakit semua anak antar. Waktu keluar tidak ada anak yang datang. Kenapa? Karena ada biaya yang mesti dibayar. Belum lagi yang kelima,
Dengan perbuatan kita, ya kita mendorong mereka, kita memukul mereka, dan ini juga sudah pernah terjadi. Semua perbuatan-perbuatan ini adalah artinya apa? Menghina mereka, merendahkan mereka, dan juga apa? Meremehkan mereka. Pada firman Tuhan mengatakan janganlah menghina mereka. Mengapa? Jangan menghina mereka. Karena yang pertama, ini adalah perintah firman Tuhan. Ada banyak ayat firman Tuhan yang memberitakan kepada kita untuk menghormati orang tua kita. Yang kedua, di dalam kitab Injil, Yesus memberikan perintah untuk menghormati orang tua dan jangan menyia-nyiakan orang tua kita. Bahkan di dalam tanda kutip, Yesus dia tunduk kepada Yusuf dan kepada Maria. Yang ketiga, Rasul Paulus di dalam surat-suratnya menasihatkan jemaat untuk taat dan menghormati orang tua. Yang keempat, bahkan di dalam budaya dan hukum masyarakat di dalam setiap lapisan juga mengajarkan untuk apa? Untuk menghormati orang tua. Dan yang terakhir, yang kelima, bahkan agama-agama juga mengajarkan demikian. Oleh karena itu, jangan menghina mereka, jangan meremehkan mereka, jangan merendahkan mereka. Tetapi sebaliknya, yang kedua, buatlah mereka bangga. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-24. Seorang yang benar akan bersorak-sorai. Yang memperandakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Bersorak-sorai di sini artinya adalah apa? Beria-ria, bergembira, bersukacita. Artinya apa? Ini adalah satu kebanggaan. Apa itu bangga? Bangga di sini adalah besar hati, merasa gagah. Mengapa merasa gagah? Karena anak-anaknya memiliki keunggulan. Apa keunggulan daripada anak-anaknya? Yang pertama, itu seorang yang benar. Artinya seorang yang takut kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, yang lurus daripada jalannya. Lalu apa? Yang jujur hidupnya, yang adil perbuatannya. Yang kedua, yaitu seorang yang bijak. Artinya apa? Hikmat, pintar. Lalu apa? Dia cakap di dalam bekerja, memiliki kecerdasan, memiliki kelihayan. Nah, kedua hal ini sangat dibutuhkan di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan gereja dan kehidupan masyarakat yang penuh dengan tantangan. Contoh, satu, bekerja dengan penuh integritas. Ya, dia jujur, ya, bukan saja jujur, tapi juga apa? Memberikan nama yang harum, ya. Meskipun dia hidup di dalam kesulitan, maka orang-orang akan berkata kepada orang tua kita, anakmu hebat loh, ya, yuk luar biasa. Kenapa? Hidup di dalam kejujuran yang sangat utuh. Bukan harta yang bertumpuk-tumpuk, tapi diperoleh oleh karena apa? Ketidakjujuran, lalu mencemarkan nama pribadi, lalu juga mencemarkan nama keluarga, dan pada akhirnya apa? Mendatangkan aib yang tidak terhentikan. Lalu yang kedua, bijak di dalam mengingat hari-hari penting mereka. Ya, misalnya hari ulang tahun orang tua, hari wedding anniversary daripada orang tua. Ya, jangan saja mengingat, tapi apa? Rayakan bersama dengan keluarga inti kita, ya, dengan keluarga besar kita. Kalau diberkati, ya, undang teman-temannya datang. Kita pesan 4 meja, 5 meja. Kalau kita lebih diberkati lagi, kita bikin pesta. Mungkin ulang tahun perak dia, ulang tahun emas dia. Nah, dulu saya pernah, ya, keluarga kami, anak-anak dan juga menantu merayakan hari ulang tahun papa kami atau papa mertua kami. Ulang tahun ke-71. Ya, kami bikin panitia, ya. Lalu Pak, undang teman-temannya, orang-orang sekampungnya, undang apa? Jemaat. Dia sukacita luar biasa loh. Ya, bukan saja sukacita, tapi apa? Dia bangga di dalamnya. Ya, waktu dia bersaksi, dia berkata dia begitu sukacita, dia begitu bangga terhadap anak-anak dan juga para menantunya. Ya, kita keluar uang, dia dapat angpau, dia pulang kampung, dia terus cerita kepada orang-orang betapa bangganya dia dirayakan hari ulang tahunnya yang ke-71. Yang ketiga, berdiri di samping mereka pada waktu mereka mengalami krisis. Contoh misalnya, mereka pensiun,
Mungkin post-post syndrome, ya kita perlu apa? Menghibur dia. Mungkin kesulitan ekonomi. Di rumah masih ada adik yang masih kuliah. Waktu mereka sakit, bukan saja waktu mereka sakit, mungkin ada kedukaan. Pasangan meninggalkan dunia, kita harus berdiri di samping dia. Di Surabaya saya kenal satu keluarga, luar biasa ya. Ini papanya masih bekerja, padahal usianya udah usia pensiun, bahkan udah lebih gitu ya. Lalu singkat ceritanya anaknya berkata kepada bapaknya, Papa digaji di perusahaan berapa? Lalu setelah dia tahu nilai jumlah dia digaji di perusahaannya, dia minta bapaknya, untuk apa? Untuk pensiun. Nikmati hari tuanya. Setiap bulan dia transfer sejumlah gaji bapaknya. Waktu bapaknya sakit dibawa ke rumah sakit yang terbaik. Belum sembuh, dibawa ke luar negeri, dibawa ke Singapura. Seluruh biaya dikeluarkan oleh anaknya. Begitu luar biasa. Anak yang luar biasa, seorang anak muda yang belum menikah. Lalu juga apa yang keempat? Sabar terhadap mereka. Mereka sudah tua. Kalau makan itu bisa berceceran, bisa berantakan, kuah bisa tumpah, tangan sudah gemetar, sendok bisa jatuh, piring bisa jatuh dengan pecah. Mereka sudah mulai pikun. Bersabarlah kepada mereka. Kadang-kadang mereka ngomongnya yang itu-itu saja. Diulang-ulang. Gagal fokus. Lupa topik. Belum lagi kuping mereka kurang dengar. Waktu kita bicara, kita perlu berulang-ulang berbicara dengan mereka. Lalu suara agak keras. Bukan dengan keras. Jadi kita bicara agak keras kepada mereka. Bersabarlah kepada mereka. Mereka perlu dimandiin. Kadang-kadang air dingin. Mereka gaptek. Mereka jalannya sudah lambat. Karena kakinya apa? Sudah tidak kuat. Dan mulai sakit-sakitan. Dan lain sebagainya. Nah kalau kita lakukan semua itu terhadap mereka, saya yakin dan percaya bahwa mereka akan bangga terhadap kita. Lalu yang ketiga, buatlah mereka bersukacita. Ayat 25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Bersukacita di sini adalah artinya menyukakan, bergembira, bersukaria, menjadi senang. Bersukacita di sini adalah bersukacita dengan sukacita yang mendatangkan kegembiraan yang besar. Nah, bagaimana caranya supaya dia mendapatkan kegembiraan yang luar biasa? Yang pertama, komunikasilah secara rutin dengan mereka. Lalu apa? Kunjungi mereka, telepon mereka. Ipar saya sehari 4 kali telepon emaknya. Ya, apa yang diperbincangkan? Dia telepon emaknya, dia tanya, "Mak, kabar lu hari ini bagaimana? Bagaimana keadaan mama?" Ya, nanti dia telepon lagi. "Mak, hari ini kamu masak apa?" Nanti dia telepon lagi. "Mak, udah makan belum?" Nanti dia telepon lagi. "Mak, di TV lagi rame tuh, coba kamu buka channel ini tuh. Ya, lagi rame nih di Jakarta nih." Ya, lalu Bang, WA mereka. Tanyakan dengan tulus kepada mereka, keadaan mereka, pergumulan daripada mereka. Lalu Pak, hadir secara fisik. Lalu ada satu persekutuan yang indah, ada pembicaraan yang hangat, pembicaraan yang berkualitas. Bukan kita datang secara fisik tapi tidak ada pembicaraan di dalamnya. Lalu apa? Bawa anak kita, bawa cucunya, saya yakin dan percaya dia akan bersukacita. Lalu juga apa? Bawa makanan kesukaannya. Ya, kalau dia belum kenal Tuhan, beritakan Injil kepada dia. Bukan saja dia nanti akan bersukacita, tapi juga malaikat Tuhan akan bersukacita. Yang kedua, ajak liburan bersama. Sesekali ajak mereka liburan bersama, ya. Atau seringkali ajak mereka juga refreshing. Silakan. Kalau diberkati setiap kali kita jalan-jalan, kita liburan, kita refreshing, ajak mereka ikut kita. Saya yakin dan percaya mereka akan bersukacita. Orang tua kita bukan saja jagain rumah. Kalau jagain rumah mah kita bisa pelihara anjing, bisa jaga rumah, ya. Orang tua kita bukan saja jaga cucu. Kalau jaga cucu mah kita bisa panggil baby sister, ya. Ajak mereka liburan bersama, mereka akan bersukacita. Yang ketiga,
Dukung ibadah mereka, dukung pelayanan mereka. Sediakan waktu kita buat mereka. Antar mereka waktu mereka ibadah, antar mereka waktu mereka pelayanan. Jemput mereka setelah ibadah, jemput mereka setelah pelayanan. Kalau kita diberkati, sediakan satu supir untuk antar jemput mereka, temenin mereka. Saya yakin dan percaya mereka akan berbahagia. Saya bersyukur ya di gereja ada beberapa jemaat yang melakukan hal demikian. Ya emaknya diantar, emaknya dijemput. Saya yakin percaya emaknya sukacita. Bukan saja mereka bersukacita, tapi kami sebagai hamba Tuhan juga bersukacita punya jemaat yang demikian. Kami puas sebagai hamba Tuhan. Lalu Pak, doakan mereka. Doakan kesehatan mereka, ya, pergumulan mereka. Setelah kita dengar, kita doakan di hadapan mereka. Atau kita bawa dalam doa pribadi kita bawa di dalam doa keluarga kita. Setelah kita doakan, kita katakan kepada mereka, "Mak, Pak, kami sudah mendoakan kamu." Lalu nantikan jawaban daripada Tuhan. Yang kelima, berterimalah kasih kepada mereka secara berkala. Berterima kasih karena dia menjadi ayah kita. Berterima kasih karena mereka menjadi orang tua kita. Mengapa? Karena mereka sudah berjuang dengan sangat keras tentu bersama dengan ibu untuk membesarkan kita, menghidupkan kita, memberikan banyak hal kepada kita. Kadang tidak punya uang, ya, kekuatannya terbatas, tapi tidak pernah membiarkan kita kelaparan, tidak pernah membiarkan kita tanpa pakaian, tidak pernah membiarkan kita tanpa tempat tinggal. Mereka tidak punya kemampuan, mereka kurang pendidikannya, tetapi mereka luar biasa, tetap berusaha memberikan pendidikan yang terbaik, memberikan hidup yang nyaman bagi anak-anaknya. Ada makanan enak mereka sengaja tidak makan, diberikan kepada anak-anaknya. Bahkan mereka bawakan, mereka sediakan, mereka belikan makanan yang enak bagi anak-anak dan keluarga. Dan dia sendiri makan makanan yang standar, yang sederhana, dan kadang-kadang di bawah standar. Ada kebutuhannya, ada keinginannya, ditahan-tahan, ditunda-tunda, dan bahkan sengaja tidak dibeli. Kenapa? Karena dia memikirkan kebutuhan dan keinginan daripada anak-anaknya. Dia bekerja pagi, siang, dan malam, banting tulang. Ya, padahal usia sudah tua mau pensiun, tetap bekerja, tetap berhemat, tetap menabung. Oleh karena apa? Demi anak-anak dan keluarga. Mungkin di rumah masih ada anak yang masih kuliah, ada anak akan yang menikah, butuh biaya yang besar. Belum lagi omelan-omelan, makian-makian, cacian-cacian yang diterima waktu dia bekerja. Mungkin oleh customernya, oleh pembelinya, oleh atasannya. Bahkan waktu diomelin, kadang-kadang seperti binatang. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, makan pun diomelin. Ini sesuatu yang menyakitkan hatinya. Tetapi anak-anak tidak tahu, pasangannya tidak tahu. Oleh kenapa? Karena dia tidak pernah menceritakannya. Dia tidak pernah mau membawa kabar yang buruk ini di dalam keluarganya. Akhirnya ayah kita menjadi tua, dia pensiun, dia lemah, dia tidak berdaya, dan bahkan dia sakit-sakitan. Oleh karena itu berbaktilah. Berbakti itu adalah satu kesempatan buat orang tua kita. Nah hari ini saya mau pakai matematika. Jadi saya mau berhitung pakai matematika, tidak pakai Alkitab. Tidak pakai iman kita, ya. Dengan matematika. Berapa besar kita berbakti kepada orang tua kita dibandingkan mereka membesarkan kita, mendidik kita. Contoh, nih saya, ya. Saya tidak sempurna. Orang tua saya juga tidak sempurna. Usia 27 tahun saya menikah. Artinya apa? Orang tua saya membesarkan saya selama 27 tahun. Nah, setelah menikah, ya, 15 tahun pernikahan saya, mama saya meninggalkan dunia. Nah, berapa banyak waktu yang saya pakai untuk merawat mama saya? Kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Hanya 7 tahun. Ya, 7 tahun kami bersama dengan istri merawat mama saya. Artinya apa? Waktu dia pelihara saya 27 tahun tidak sebanding dengan waktu saya pelihara dia. Hanya 7
tahun. 6 tahun kemudian papa saya meninggal dunia. Artinya usia pernikahan saya 21 tahun, papa saya meninggalkan dunia. Berapa banyak waktu yang saya pakai untuk hidup bersama dia? Tidak ada. Saya dukung secara materi betul. Waktu masuk rumah sakit kita bayar, berusaha dengan sekuat tenaga. Tapi toh dia tidak tinggal dengan saya. Artinya apa? Kesempatan yang ada kepada saya tidak pakai secara optimal. Nah, ini perlu direnungkan oleh setiap kita. Kadang-kadang waktu yang dipakai oleh orang tua kita untuk membesarkan kita, mendidik kita jauh lebih besar daripada waktu yang kita pakai untuk berbakti kepada mereka. Jadi perlu kita camkan dengan baik-baik. Apalagi firman Tuhan hari ini yang sudah ditaburkan mengajarkan kita 3 hal. Itu yang pertama, janganlah menghina mereka, janganlah meremehkan mereka, janganlah merendahkan mereka. Dan bahkan yang kedua, buatlah mereka itu bangga. Lalu yang ketiga, buatlah mereka bersukacita. Tapi pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah orang tua kita, papa kita, mama kita bangga punya anak seperti saya? Apakah mereka bangga punya menantu seperti saya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mereka bersukacita punya anak seperti saya? Apakah mereka bangga punya menantu seperti saya? Hari ini adalah hari ayah, nanti selesai ibadah, kita bertemu dengan mereka, tanyakanlah kedua pertanyaan ini. Nah, sebentar sebelum kita akan tutup dalam doa, kita akan melihat 2 cuplikan video singkat. Yang pertama tentang ibu yang bahagia, dan yang kedua itu tentang From the Worst Parent in the World.阿姑无看到你的囝嘅，伊人啊，也无用，也做工做。我的查某囝是老爷来哦。老兄啊，我都甲你讲啊，一个大波一个查某好啊。你后生安怎？伊啊，伊也无用诶。伊即个生意啊是做零子，伊等咱的政府啊，不有生意来往。美国啊、香港啊，各有伊本8老德啊。个有啊，伊喺度，咱沙拉买一间新厝。咁樣沙拉袂歹啊。好啊，比我的囝好，伊是 doctor 来的，大London啊 specialist 啊，啥物啊 cardiology，伊真够趁钱的。安尼搞啊？是咧，你会查我安怎？我逐摆拍电互伊吼，伊真无闲的哦，伊若喺咧回家楼做工吼，有淡薄高分啦。真出名的回家楼，我都唔知影叫啥物名吼。就特别吼，伊一年内面会趁到差唔多450千哦。是咯是咯，我的囝，伊一斗开刀啊，会趁20千英镑啊，一日会开2个啊。英啊，英，你的囝咧？我囝好啊，我囝爱来载我了咯。在咯？是咯，真麻烦哦，逐摆去倒落都爱带我去行哦。你再随来哦。我囝来了，我囝，你来，我早晨啊。妈好不？好啊。妈，今日咱去金马崙哦。金马崙真灵嘞。Hello. I would like to thank Ma and Pa for being the worst parents in the world. Ma, I've always questioned why I was never sent for piano lessons like all my other friends. The only music lessons I got were at home. Free. Most of my friends went to esteemed tuition centers. My tuition was our neighbor, Miss Tan. Appreciate you being here, Miss Tan. When my best friend David spoke of his trip to theme parks in Florida,
I sat quietly, remembering our trip to... Where was it again? Yes, Bangkok. That fun fair beside the mall we kept going back to. No fancy birthdays at clubhouses, no magic shows, just Ma and Pa doing a few tricks. Look how happy I was. When I got my first paycheck, I was so excited to give you your first allowance. But you rejected it. Why can't you be like other parents? See, that's Pa for you. Remember when you were just a boy? Didn't have it all, but we made room for joy. I think it's kind of telling, we always made it through. The thing that made it easier was watching as you grew. I had an amazing childhood. So what if I wasn't sent for piano lessons? Ma and Pa knew better. See? Karaoke champions. And being tutored by Miss Tan made me want to go to the same university as her, which I did. And there, I met Claire. And Ma, Pa, even though we never really celebrated your birthdays, you gave me the best birthdays a child could ever ask for. Had you given me everything I wanted back then, I wouldn't have everything I can have now. You juggled between spending money on me and saving up for your retirement. But you didn't do it for yourself. You did it for me. Now, Claire and I can focus on the steps we like to take in our new life together. Thank you, Ma and Pa, for showing us the way. And before I end, I would just like to say that Claire and I will do our best to become the worst parents in the world. All I need are memories, my son with fire in his heart. All I need are memories, my boy who aims for the stars. Now that I see myself living through someone else, all I need are memories. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang hari ini adalah tepat, adalah Hari Ayah. Kami datang di hadapan Engkau ya Tuhan, firman-Mu sudah mengajarkan kepada kami agar kami tidak menghina mereka pada waktu mereka sudah menjadi tua. Tetapi ada tugas yang penting daripada setiap kami anak-anaknya untuk apa? Membuat mereka bangga terhadap kami, membuat mereka bersukacita ya Bapa. Tidak mudah, oleh karena itu berikan kami hikmat kemampuan untuk kami melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku suka cara Papa berbicara. Aku suka
Saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. 现在我们要把最好的献给我们的神。 Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 个人要随本心所决定的，不要作难，不要勉强，因为谦得乐意的人是神所喜爱的。 Persembahan bisa dilakukan via transfer BCA yang tertera pada layar saudara. 奉献是通过银行转账，号码在屏幕上。 Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau bersatu dalam doa persembahan. 现在我们要一起站立，我们要进入祷告。 Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, baik itu di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, dan dalam kehidupan keluarga kami masih datang dan menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena hingga saat ini Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Dan sebagai rasa ucapan syukur kami, pada ibadah pagi hari ini ya Tuhan, kami datang dan membawa persembahan kami. Biarlah kiranya apa yang kami bawa dan berikan kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan menerima dan memberkatinya. Dan kami percaya bahwa setiap apa yang kami berikan, dari setiap pergumulan kami, bahkan mungkin dari kekurangan kami, Tuhan pasti akan berkenan dan memberkatinya. Tak lupa ya Tuhan, kami datang dan berdoa, kami mohonkan belas kasihan Tuhan, kami mohonkan berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan terus melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohonkan kiranya Tuhan terus memelihara kehidupan kami di tengah-tengah masa yang sulit ini ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami datang dan hanya bergantung kepada Tuhan saja, Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kami. Ini doa dan ucapan syukur kami, persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudara. 弟兄姐妹们，请坐。 Mari kita membawa persembahan kita dengan penuh ucapan syukur sambil menyatakan betapa bangganya kita memiliki Allah Bapa dalam hidup kita. 现在我们要用感恩的心来举行奉献，同时说明我们很骄傲，因为我们有神在我们的生活中。 Sama-sama kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. 我们一起来唱这首诗歌。 Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. 当这天赋跨过，它奇妙无叫让这回家。当这次救主跨过，因为主耶稣的十字架，只有父的爱是我，照着显回天家。我心欢呼平安的神，主耶稣是我所夸。我要尽全心全力，将自己所有献上。虽然我知道自己软弱，常指望脱离最捆绑，但我却仍旧欢喜，将自己靠主恩典献上。只有我住在영里，主耶稣是我力量。 Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. 弟兄姐妹们，请起立。 Mari saat ini kita mau mendoakan satu pokok doa syafaat. 现在我们要为一件事来祷告。
Kita berdoa untuk para pasien-pasien yang masih berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Kita doakan supaya mereka diberikan kekuatan, juga untuk warga pasien bisa diberikan ketenangan dan juga kesabaran. 为人在努力从新冠状病毒中康复的患者祈祷，让他们能得到力量，他们的家属也可以安心与耐心。 Mari kita berdoa. 来，我们一起来祷告。 Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap pasien-pasien yang masih berjuang di luar sana ya Tuhan melawan COVID-19. Kami berdoa Tuhan apapun kondisi mereka, biarlah berikanlah mereka pengharapan ya Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka semangat ya Tuhan dalam berjuang melawan penyakit ini ya Tuhan. Dan berkati Tuhan, berkati juga untuk setiap keluarga yang menunggu dengan sabar ya Tuhan, dan juga mungkin merawat mereka. Berkati biarlah keluarga diberikan ketenangan dan juga pengharapan, juga kekuatan, juga kesehatan ya Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk setiap pasien dan juga keluarga pasien, berikanlah mereka semangat ya Tuhan. Berikanlah mereka juga kekuatan dalam menghadapi ini semua. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap hormat dan perlahan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. 我们仍然起立，我们要诵读我们的信仰《使徒信经》。我们先用印尼文来读，然后再用中文来念。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari kita mau kembalikan segala puji, syukur, hormat, dan kuasa kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Doksologi. 我们要把一切的荣耀、尊贵归于给我们三一体的神，神父、圣者、圣灵，三一颂。普天之下万国文明，即是他人父之生灵，三位。 Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur, kami sudah datang beribadah kepada Tuhan. Biar pujian pengagungan kami Tuhan ditinggikan, Tuhan dipuaskan, Tuhan disenangkan. Dan juga kami bersyukur untuk kesempatan kami juga bisa memberikan persembahan. Biar persembahan dipakai untuk maksud dan rencana daripada Tuhan. Dan kami juga bersyukur bisa mendengarkan sabda firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami, dan dengan hikmat kekuatan pertolongan daripada Tuhan kami dimampukan untuk melakukan dalam hidup kami. Jemaat yang terkasih, arahkan hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah ya Bapa yang berlimpah-limpah, kasih setia Allah anak Tuhan kita, Yesus Kristus yang tak pernah kesudahan, dan kiranya gerakan pimpinan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.
Silakan duduk. 会中请坐， Saat teduh, 默祷。 selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 星期天快乐，上帝祝福你们。